Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama gua Latiful Anwar di TIF Channel. Oke, setelah kemarin break karena UTS, sekarang kita lanjut lagi pada pertemuan ke-9, apakah 10? Ke-9 ya. Nah, pada kemarin tuh materinya tentang strategi produksi film. Nah, yang mana pertama itu dari kelompok eh 6 menyampaikan pertama itu ada teknik penulisan pada skenario. Nah, apa aja sih teknik penulisan pada skenario ini? Nah, skenario ini merupakan naskah yang mendeskripsikan adegan dalam urutan. Nah, dan setiap adegannya ini ya memuat petunjuk lokasi dan properti, waktu, peristiwa, tindakan pelaku, serta pelaku-pelaku yang terlibat, dialog dan efek suara musik, serta efek khusus. Nah, sebelum menulis skenario ini, ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, inti cerita, kemudian sinopsis, yang ketiga ada karakter, dan keempat ada outline, plot, ada plot, dan juga ada outline, ada scan, action, dan dialog ataupun para tentakel. Nah, kemudian daripada teknik yang diperlukan pada penulisan skenario itu ya, ada yang namanya storyboard dalam pembuatan film itu. Yang mana storyboard ini adalah presentasi visual dan cerita pertama yang dibuat, serta tujuan utama dari storyboard ini adalah untuk menjelaskan alur narasi ya, alur narasi sebuah cerita. Nah, selain itu tujuannya adalah untuk pemakaian storyboard adalah mengungkapkan seorang pembuat film ini ya, untuk mempervisualisasikan ide-idenya dan juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide keseluruhan film. Nah, bisa jadi storyboard ini adalah jadi papan dia itu apa namanya, isinya tentang cara pengambilan gambarnya. Jadi scan dia tokohnya nih ngomong, ngambil bagiannya di wide shoot apakah di close up. Mungkin gambarnya seperti itu yang menurut gua tahu ya, apa yang kemarin dari kelompok 6 sampaikan, dan mereka juga memberi contoh storyboard itu bagaimana. Nah, kemudian ada yang namanya breakdown script. Yang mana breakdown script ini adalah proses menguraikan skenario menjadi informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat shooting ataupun pada saat syuting dimulai. Nah, kita akan memperoleh informasi nih tentang jumlah pemain, kebutuhan kostum, kebutuhan make up, serta kebutuhan artistik ya. Selanjutnya ada breakdown budget. Bagaimana sih breakdown budget ini? Nah, pada tahap ini ya, produser bertugas untuk merinci dana yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran, yaitu operasional, bahan buku atau peralatan, jumlah hari syuting. Itu bakal pengaruh ya, jumlah hari syuting yang tadinya target hanya 3 hari tapi lebih, itu kan bisa nambah budget kan, entah itu dari penyewaan barang peralatan kamera maupun sejenisnya ya, maupun konsumsi, bahkan konsumsi para pemeran maupun para kru-kru yang bertugas. Nah, kemudian ada manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini adalah segala usaha atau aktivitas atau proses guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, ada beberapa tahap dalam produksi film, yakni praproduksi, produksi, serta pasca produksi.
Nah, mungkin pada praproduksi ini adalah dimana para produser ya untuk mencari pemeran-pemeran yang cocok untuk dimainkan pada film yang ingin dibuat. Kemudian produksi. Nah, produksinya ketika akan apa ya, sedang apa, produksinya adalah pembuatan filmnya ya. Kemudian ada pasca produksi. Nah, pasca produksi mungkin pengakhiran pada yang intinya yaitu pengeditan baik suara maupun musik ya. Kemudian ada departemen produksi yang mana terdapat banyak departemen yang dibuat untuk mendukung kelancaran produksi ini. Salah satunya adalah departemen produksi atau production department, yang mana produksi dalam film ini adalah sebuah tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Nah, kemudian ada departemen penyutradaraan yang mana ada sutradara, asisten sutradara 1, asisten sutradara 2. Nah, ini fungsinya jika sutradara intinya tidak ada bakal digantikan dengan yang satu. Bila satu nggak ada digantikan dengan yang dua. Nah, dan juga ada pencatat skrip nih. Jadi misalkan ada ketika penyutingan itu ada skrip yang mungkin apa ya, kurang cocok lagi, dibetulkan gitu ya. Oh, ini nih harusnya jangan ngomong kayak gini, biar pas mah dicoret, diganti kata-katanya gitu, omongan yang benar pas. Kemudian ada skrip continuity, terus ada casting director, kemudian ada koordinator pemeran. Itu yang lebih inti ya, ada koordinator pemeran. Oke guys, itu aja apa yang bisa gue sampaikan pada kali ini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah maupun kurang kata dan kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Kembali lagi untuk pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.